Shalom Bapak Saudara. Selamat malam Bapak Saudara, para pendengar Kingdom and Wealth dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali boleh bersama-sama dengan Anda dalam program Kingdom and Wealth pada malam ini. Saya menyapa buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang baru saja bergabung dalam channel kami. Kami ucapkan selamat datang. Dan jika Anda diberkati melalui akan program prophetic ini, Anda bisa like, share, dan subscribe untuk menerima akan prophetic channel kami yang terbaru. Setiap channel kami secara premier, jika Anda subscribe, maka Anda akan mendapatkan lebih awal untuk Anda mendapatkan akan pesan-pesan apa yang Tuhan sampaikan pada hari-hari ini. Dan itu akan kami sampaikan secara premier. Bapak Saudara, hari ini saya berdoa, saya bertanya pada Tuhan, apa yang saya harus sampaikan pada hari ini. Dan Tuhan memberikan saya pesan yang sangat luar biasa, pesan yang sangat dahsyat. Tapi sebelum saya menyampaikan akan isi hati Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini Tuhan. Ini malam yang Kau jadikan, dan hamba-Mu akan menyampaikan akan isi hati-Mu, akan pesan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Pakai bibir tanah liat ini Tuhan untuk berbicara, supaya hanya nama-Mu sendiri yang dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan, semua kuasa-kuasa setan, semua virus sakit penyakit, semua penyakit-penyakit menular, semua virus corona. Di dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Kau mau sampaikan pada malam ini, biarkan sungguh-sungguh Engkau sendiri berbicara. Dan biarkan Kau mencengkeram setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Cengkeram setiap kami Tuhan untuk mengerti keadaan yang ada pada hari-hari ini. Bukakan kepada hamba-Mu akan strategi-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan buat anak-anak-Mu di seluruh Indonesia dan di negara-negara mereka yang bisa mendengar akan program internet ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Malam ini saya bertanya pada Tuhan. Saya berdoa. Saudara, hari-hari ini saya mau katakan buat saudara, keadaan kondisi yang kita tahu hari-hari ini. Tapi saya mau bilang sama saudara satu hal. Kita punya Tuhan yang dahsyat, saudara. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Artinya, kalau saudara ngerti kita ini punya Tuhan yang dahsyat, yang mau berkorban bagi hidup saudara saya. Dia mati buat saudara saya, tapi dia bangkit. Dan dikatakan, dia mengambil kunci kerajaan maut, saudara. Dia harus mati supaya saudara dan saya ini mendapatkan hidup yang kekal. Malam ini saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan pada umat-Mu pada malam ini? Dan buat saya, Tuhan berikan ini firman yang buat saya secara pribadi, ini rema buat saya pribadi. Tapi saya mau bilang sama saudara, firman Tuhan itu pedang bermata dua, saudara. Apa yang saya sampaikan hari ini, jika saudara dengar hari ini akan berlaku buat Anda. Saudara, keadaan yang sedang terjadi hari ini di seluruh dunia membuat orang takut dan gelisah. Tapi saya mau bilang sama saudara, saudara dan saya punya darah Yesus. Video terbaru saya bicara pesan Tuhan beberapa hari yang lalu. Itu benar-benar subuh saya mendengar strategi daripada Tuhan, ya, yang saya sampaikan untuk komunitas Kingdom and Wealth. Tapi Anda yang mendengar semuanya, saya percaya itu berlaku juga buat Anda. Saudara bisa dengarkan, karena saya tidak membahas tentang itu. Intinya Tuhan berkata, ini adalah masa karantina Tuhan. Dan masa berdiam, ya, masa berdamai dengan Tuhan.
Saudara lihat hari ini. Di tengah orang punya ketakutan yang luar biasa, saudara. Sebenarnya kalau Anda sadari, kalau kita lihat sisi positifnya, saudara. Hari-hari ini, banyak hal-hal yang tidak baik, akhirnya juga harus ditutup dengan paksa, saudara. Karena keadaan virus corona ini, saudara. Dan maksud Tuhan adalah membawa begitu banyak orang yang mereka belum kenal tentang Tuhan Yesus. Yang mereka belum kenal juru selamat yang hidup satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan datang pada Yesus. Saya menyampaikan pesan tanggal 31 Agustus 2019. Saya pasang di Instagram. Saya pasang di Facebook. Saya katakan saat itu, saya melihat pelangi di atas daripada teman-teman yang hadir. Hari itu ada ratusan orang yang datang. Tapi tiba-tiba saya melihat ada ruangan yang begitu sangat besar sekali. Dan ruangan sangat besar itu tiba-tiba pelangi-pelangi itu terbagi-bagi kecil. Dan pelangi-pelangi itu kemudian dibawa ke rumah-rumah daripada orang-orang yang hadir ataupun orang-orang yang mendengar akan pesan yang disampaikan. Judulnya tentang quantum glory pesannya, saudara. Dan kemudian ada pesan yang saya sampaikan. Tahun 2020 saya tiba-tiba mengatakan gitu. Akan ada Tuhan yang besar bangsa-bangsa. Saudara sadar atau tidak? Keadaan yang terjadi saat ini sebenarnya membuat kita harus menyadari loh, saudara. Saya percaya dan kita berdoa, waktu yang seperti ini tidak akan ada lagi, saudara. Tapi jangan Anda buat waktu ini dengan rasa cemas, rasa ketakutan. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kamu takutkan itu akan mendatangi engkau. Anda waspada, Anda harus punya hikmat, Anda harus berjaga-jaga, Anda harus menjaga kebersihan fisik Anda. Benar, saudara. Tapi saya mau katakan bahwa saudara, ketika saudara sudah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, darah Yesus itu menjadi satu proteksi yang luar biasa bagi hidupmu, saudara. Nah, waktu saya menyampaikan tentang masa karantina Tuhan dan berdamai dengan Tuhan, itu sangat detail sekali, sangat jelas sekali. Saya jelaskan bahwa ini masa di mana Tuhan itu tidak mau setiap saudara, bukan ketakutan, saudara. Tapi sebenarnya saudara dan saya itu Tuhan kangen. Kepingin untuk saudara dan saya ini punya waktu untuk lebih intim lagi dengan Dia, saudara. Supaya ketika ini selesai semuanya, saudara, saya percaya orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan akan diberi kepercayaan yang luar biasa oleh Tuhan. Saya mau katakan bahwa saudara, firman Tuhan dalam kitab Mazmur 91, saudara. 1.000 orang rebah, 10.000 rebah, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Dan malam ini Tuhan memberikan pada saya satu firman yang luar biasa. Dan saya kaget ketika Tuhan berikan firman ini pada saya. Tiba-tiba Tuhan berikan brok. Dan saya buka. Dan saya tahu tentang firman ini. Dan saya tahu, saudara, kita dalam beberapa waktu, kita akan masuk ke dalam masa Paskah. Paskah itu kebangkitan Yesus, saudara. Saya mau kata bahwa saudara, kebangkitan Yesus, bagaimana orang-orang Israel melihat bagaimana cara pembebasan Tuhan, cara kelepasan Tuhan yang luar biasa atas orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, saudara. Ketika tulah ke-10 saat itu, saudara, adalah tulah maut. Saat itu Tuhan berpesan kepada orang Israel, saudara, melalui akan Musa. Dia katakan, buat mereka yang jenang-jenang pintu mereka ada darah daripada domba, mereka tidak akan kena roh maut. Karena Tuhan akan melewati dengan malaikat maut, saudara. Tapi untuk orang-orang Mesir akan terjadi pembunuhan anak-anak sulungnya. Kenapa bicara seperti itu? Anda tahu, karena Fir'aun sangat meremehkan tentang Tuhan daripada orang Israel. Mereka ingin menindas, mereka ingin menjajah, mereka ingin menguasai, mereka ingin memperbudak orang Israel. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau saudara hari ini saudara bangkit dari kegelisahanmu, dari ketakutanmu, saya percaya malam ini akan menjadi malam di mana engkau akan tahu bahwa Paskah tahun ini adalah Paskah yang saya katakan true Passover, saudara. Real Paskah, saudara. Kenapa real Paskah? Anda akan melihat sendiri bagaimana mukjizat kemuliaan Tuhan terjadi. Saudara, ketika saya tadi berdoa, Tuhan juga ingatkan kepada saya,
kami ini dari tahun 2020 saudara, di WA itu kami menerima ribuan akan WhatsApp saudara. Ribuan akan WhatsApp. Dan kami membalas Anda, kami berdoa buat Anda satu persatu saudara. Kami mengirimkan akan permohonan doa Anda, orang-orang berdoa buat Anda. Dan ada teman-teman yang juga berpuasa bersama-sama waktu kita mengambil puasa 21 hari dan 40 hari. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya kuat sekali. Saudara, hari Selasa nanti, ya, saudara catat hari Selasa nanti jam 10 malam, saudara. Ya, hari Selasa nanti jam 10 malam saya akan mengadakan live. Ya. Saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kurang lebih 1 jam lebih, saudara. Tapi saya akan lebih membahas ketika saudara mengirimkan permohonan doa melalui akan kolom chat di YouTube channel kami di Abraham Joel, saudara. Jam 10 ya. Jam 10 malam WIB. Berarti kalau secara WITA berarti jam 11, saudara. Dan situ saya percaya saya akan berdoa buat Anda. Kirimkan permohonan doa Anda ya melalui chatting ya. Lebih baik melalui chatting, saudara. Karena waktu kita akan terbatas, tapi setelah acara kami akan membalas Anda melalui WhatsApp ya. Jadi selagi acara, saudara kirimkan permohonan melalui chat. Dan saya akan berdoa buat setiap permohonan doa Anda. Ya. Saya akan berdoa untuk setiap permohonan doa Anda. Ya. Dan apa yang Anda doakan, percaya kita akan sepakat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Catat waktunya, saudara, ya. Yaitu jam 10 malam WIB, saudara. Ya, hari Selasa, ya. Selasa ini berarti tanggal 30, saudara. 30 Maret, ya. Hari ini hari Sabtu, ya. 31 Maret ya. Pokoknya hari Selasa ini, saudara, ya. Dan saya mau bilang sama saudara satu hal. Saya berdoa pada malam ini. Tuhan katakan, aku akan melakukan mukjizat di tengah akan umat-umatku. Mereka yang sungguh-sungguh mereka percaya kepada kuasa kebangkitanku. Waktu saya mau mempersiapkan acara hari ini, saya sedang mandi, saya mendengar tentang kata-kata itu, saudara. Kuasa kebangkitan zaman akhir, saudara. Kuasa kebangkitan zaman akhir. Tuhan kita adalah Tuhan tidak pernah dusta. Saya membahas di video saya yang terbaru tentang karantina Tuhan. Ada orang bertanya, kenapa anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, pendeta bahkan udah bahasa roh bahkan, kenapa kok dipanggil pulang juga? Karena sakit, karena virus. Saya bahas di situ, saudara. Saudara bisa dengarkan. Jadi saya nggak bahas lagi. Tapi saya mau bilang sama saudara satu hal. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Segala sesuatu itu Tuhan pasti izinkan, saudara. Asal saudara tidak nabrak. Tuhan punya protokol, saudara. Dan kalau hari ini, beberapa hari yang lalu, Tuhan katakan, ini masa karantina, ini masa berdiam. Ini masa berdamai dengan Tuhan. Bukan artinya saudara ketakutan. Dan saudara ketakutan dengan virus corona. Bukan. Tapi karena saudara tahu strategi Tuhan saat ini untuk apa. Anda ingat bagaimana ketika Daud disuruh sama Tuhan nyerang. Disuruh dia berputar ke belakang, Daud senantiasa bertanya pada Tuhan. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini waktu yang luar biasa. Saudara, waktu saya bertanya pada Tuhan, saya mikir, ini virus bikin orang ketakutan, bikin orang tidak tenang hidupnya. Tapi saya jadi ingat gini loh, saudara. Lebih ngeri ketika saat masa perjanjian lama saat itu. Itu berlaku seperti kayak sekarang ini, saudara. Itu pernah terjadi, saudara. Dan itu terjadi pada orang-orang Israel. Saya mau bilang sama saudara satu hal. Paskah tahun ini akan menjadi Paskah yang dahsyat. Saya declare kepada teman-teman Kingdom and Wealth, kepada teman-teman yang mendengar akan pesan ini hari ini, kuasa kebangkitan Kristus akan memerintah dalam hatimu. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kamu. Dan hari Selasa nanti tanggal 31 Maret
31 Maret, sebelum kita masuk April, saya percaya ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Saya akan menyampaikan live. Saya akan sederhana menyampaikan live, saudara. Saya akan langsung membalas akan setiap permohonan doa Anda. Anda kirimkan melalui chatting. Nanti melalui chatting di YouTube channel. Hanya di YouTube channel kami, saudara. Bukan di Facebook, bukan di Instagram. Di YouTube channel kami, Abraham Joel. Anda catat waktunya, Selasa 31 Maret. Sebelum kita masuk tanggal 1 April. Saya percaya ada pesan yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Saudara, saya mau katakan buat saudara hari ini, true Passover sedang ada di depan mata kita. Tuhan beri kepada kita strategi. Darah Yesus menyertai kita, yes. Tapi saya mau bilang sama saudara, setan mencari orang yang sombong. Sekali lagi, setan mencari orang yang sombong. Orang yang mengatakan, oh aku kan darah Yesus, aku sudah dibaptis, aku udah basah roh. Ada seseorang, saudara, saya melihat akan videonya, konyol sekali. Dia berteriak-teriak, dia mengatakan, virus corona, saya tantang kamu. Itu orang Afrika, saudara. Saya tantang kamu virus corona. Saya akan datang ke Cina. Saya menjadi nabi Tuhan. Saudara, Efesus 4 ayat 11, ada orang-orang diurapi dalam pengurapan kenabian. Tetapi tidak usah kita mengangkat diri, mengagung-agungkan diri kita menjadi nabi. Itu kesombongan, itu arogan, itu mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Samuel ketika diberikan kedudukan nabi, seluruh orang Israel tahu bahwa Samuel udah dipercayakan sebagai kedudukan, punya pengurapan kenabian, punya pengurapan nabi, saudara. Dia tidak menghadirinya, aku Nabi Samuel. Tidak, saudara. Orang ini, saudara, konyol. Apa yang terjadi? Pada saat virus corona masuk ke Afrika, saudara, dia kena duluan, saudara. Dia dimasukkan di dalam isolasi, saudara. Nah, kayak gitu karena apa? Nah, saya mau tunjukkan sama saudara ya. Ada satu firman yang luar biasa Tuhan tunjukkan pada saya hari ini. Ini firman akan membebaskan saudara daripada yang namanya apa? Kearoganan, kesombongan, perasaan berpikir bahwa aku punya kuasa Tuhan yang dahsyat kok. Tapi saya mau tunjukkan pada saudara, yes Lord, ada dua firman Tuhan yang Tuhan bukakan pada saya. It's amazing. Buat saya pribadi, saudara, ini amazing. Tapi saya percaya ketika saudara mendengar ini akan amazing buat saudara. Dan saudara akan tahu. Firman Tuhan dalam kitab Sakaria 3. Sakaria 3 ayat pertama mulai. Judulnya tentang apa, saudara? Penglihatan keempat, Imam Besar Yosua. Saya bacakan semua buat saudara. Hari ini kita akan membaca dua firman Tuhan, saudara. Kita akan membaca dua firman. Dan dua firman ini akan mewakili sosok yang Tuhan bukakan pada saya. This is a new revelation yang membuat saya, oh my God. Dan saya tahu, wow, ini dahsyat sekali. Saudara, penglihatan keempat, Imam Besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihatlah, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadaku. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan pada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam.
Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Satnunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan pada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Waktu saya renungkan firman ini, Tuhan berikan pada saya firman ini. Saya renungkan, saudara. Ini kejadian bicara tentang imam besar Yosua yang bajunya saat itu kotor, saudara. Dan iblis mendakwa dia. Dan di situ bukan hanya iblis dan imam besar Yosua, tapi dikatakan ayat pertama, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Saudara, saya mau kata buat saudara satu hal. Waktu saya baca firman ini, saudara, Tuhan bicara pada saya tentang keadaan yang sedang terjadi saat ini. Banyak orang hari-hari ini, saudara, mereka tidak sadar pakaian mereka kotor, dan iblis ingin mendakwa. Roh kematian, roh maut, roh sakit penyakit ingin mendakwa, ingin untuk menyerang mereka. Tapi firman Tuhan katakan, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Saudara, Anda tahu nggak puntung, saudara? Anda tahu puntung rokok, saudara? Udah nggak ada gunanya. Dan malaikat Tuhan ini bilang, Yosua ini seperti puntung yang telah ditarik dari api. Anda bisa bayangkan, saudara? Ini imam besar loh, saudara. Tapi iblis mendakwa. Dan waktu saya merenungkan ini, Tuhan sudah memberi gambaran pada saya gini. Nah, habis ini adalah Passover. Habis ini masa Paskah. Setelah itu Pentakosta. Saudara, data terakhir, saudara, saya baca, orang yang terkena akan dampak case daripada corona di seluruh dunia, itu data terakhir 570 ribu gak salah. Dan ini masih counting, masih terus tambah. Dan yang meninggal ada 20 ribuan sekitar. Anda bisa bayangkan. Dan waktu saya mendengar ini, saudara, Tuhan bilang gini, nah, ini saatnya anak-anakku mengerti tentang rahasia seperti yang dikatakan Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan hal yang rahasia tidak engkau pahami sebelumnya. Saya mau tanya, saudara, kalau di perjanjian lama ada Daniel yang disingkapkan oleh Tuhan, penglihatan dan mimpi, apa yang akan terjadi ke depan. Kalau dalam kitab perjanjian baru ada rasul-rasul dan ada nabi-nabi Tuhan yang disingkapkan oleh Tuhan, pewahyuan. Hari-hari ini, saudara, saya percaya orang-orang yang dekat sama Tuhan, tapi orang yang rendah hati. Sekali lagi, rendah hati. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara satu hal hari ini. Ini yang Tuhan bukakan pada saya. Ini buat saya amazing. Dan ini belum pernah saya bukakan pewahyuan ini dimanapun juga, saudara. Tapi ini yang membuat saya, yes, saya tahu. Saudara lihat ya. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis.
Saya mau tanya, itu malaikat Tuhan, ya, kalau dia ngomong dan dia langsung fight dengan iblis. Ini malaikat Tuhan loh, saudara. Malaikat Tuhan, kalau yang saudara lihat ini malaikat Tuhan yang nggak main-main, ya. Ada lihat malaikat Tuhan yang bisa berkata. Saudara lihat ayat yang ke-7 ya. Malaikat Tuhan yang bisa berkata tentang pesannya Tuhan. Saudara lihat. Yes Lord. Wow, my God. It's powerful. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, K besar, kutunjukkan, dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Pertanyaannya satu, ku itu siapa, saudara? Kata-kata yang dikatakan melalui mulut malaikat Tuhan dengan kata-kata aku, itu siapa aku itu? Tuhan, saudara. Dengan kata lain, ini malaikat Tuhan yang tidak main-main, saudara. Tapi malaikat Tuhan ini, saudara, yang bisa membawa pesan Allah, yang bisa membawa pesan Tuhan. Bahkan dia sendiri, saudara, tidak berani menghardik iblis. Apakah malaikat Tuhan ini pengecut? Apakah malaikat Tuhan ini penakut? Apakah malaikat Tuhan ini tidak punya kuasa? Dan saya berumurkan ini. Saudara dengar baik-baik. Semakin hamba Tuhan diurapi Tuhan luar biasa, semakin hamba Tuhan dipenuhi dengan hikmat, pengetahuan yang luar biasa daripada Tuhan, pasti akan menjadi orang yang low profile dan tidak show off. Kalau saudara mengatakan saudara dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh roh Tuhan, karakter yang utama yang Tuhan minta adalah kerendahan hati. Karena begitu saudara tinggi hati, karunia itu hanya sementara. Ketika karunia itu tidak diimbangi oleh karakter yang benar, Anda bukan hanya jatuh, Anda mencuri kemuliaan Tuhan, bahkan Anda akan menjadi orang yang arogan, bahkan akhirnya hancur, saudara. Anda berhadapan dengan Tuhan sendiri. Dan waktu saya membaca tentang ini, saudara, saya amazing. Saya mikir gini sama Tuhan. Saya baca firman ini, Sakaria 3 ini ratusan kali. Baru kali ini dibukakan pewahyuan ini setelah terjadi yang namanya virus corona. Dan saya tidak pernah berpikir sama sekali bahwa malaikat Tuhan inilah malaikat yang sangat-sangat khusus, yang dia menyuarakan pesan kepada Yosua. Dia memberikan jaminan pada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Saudara tahu gak, malaikat Tuhan ini kayak bernubuat, saudara. Tapi Anda harus tahu, malaikat Tuhan ini tidak show off. Malaikat Tuhan ini tidak arogan. Malaikat Tuhan ini tidak sombong. Dia mengatakan gini loh. Lalu berkatalah malaikat Tuhan pada iblis itu. Dia gak mengatakan, aku hardik engkau iblis. Dia bilang apa? Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Sekali lagi. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Dengan kata lain, malaikat Tuhan ini ngerti yang namanya apa? Protokol, saudara. Ada protokol kerajaan sorga. Ada level-level daripada kuasa-kuasa kegelapan. Dan saat itu malaikat Tuhan ini tahu dia sedang berhadapan dengan yang namanya iblis. Dia gak berhadapan dengan roh jahat di udara, roh jahat kecil. Dia berhadapan dengan iblis, saudara. Dan ketika dia berhadapan dengan iblis, dia tahu siapa iblis sebelumnya.
Dan waktu saya baca tentang ini, saudara, saya mikir, kenapa ya malaikat Tuhan itu kok nggak langsung hardik iblis ya? Kenapa dikatakan Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis? Saudara, pekerjaan iblis itulah pendakwah. Hari-hari ini kalau saudara sangat ketakutan yang tidak ada sebabnya, gelisah yang tidak ada sebabnya, dan tertuju terus akan dosa yang engkau sudah minta ampun sama Tuhan, engkau semakin tertuduh, engkau dituduh lagi, dituduh lagi, dituduh lagi, dituduh lagi. Yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini adalah seperti ketika Yosua, imam besar Yosua, iblis berdiri di sebelah untuk mendakwah, saudara. Anda bisa bayangkan ketika seseorang mereka menghadapi sakit penyakit, apalagi begitu mendengarkan akan langsung kena virus corona misalnya kayak gitu, langsung ketakutan. Iblis mendakwah, saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara satu hal. Tuhan mengajar kepada kita pada malam ini tentang protokol kerajaan sorga. Apa yang terjadi, saudara? Malaikat Tuhan mengatakan kepada iblis, malaikat Tuhan mengatakan pada iblis, apa kata-katanya? Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Artinya, Yosua, kamu itu bukan siapa-siapa gitu loh. Tapi kamu itu hanyalah karena Tuhan itu berikan kepada engkau itu kemuliaan. Kau diberi tugas. Kau diberi otoritas. Kau diberi kedudukan. Kau diberi pengaruh. Engkau gak bisa apa-apa. Iblis sedang berdiri di dekatmu sekarang. Dan hanya Tuhan yang bisa membela engkau. Makanya kenapa malaikat Tuhan bilang, kiranya Tuhan menghardik engkau, ya iblis. Ngerti, saudara? Saya bilang sama saudara hari ini, virus corona ini, mau dibilang ini, ada yang bilang ini senjata biologi, ini yang dibilang istilahnya ini benar penyakit daripada binatang, kelelawar dan lain-lain. Intinya, saudara, semua bentuk model sakit penyakit yang menyakiti manusia, yang membunuh manusia, yang membuat tidak damai sejahtera, yang membuat ketakutan, yang membuat terjadi bencana, yang membuat gereja-gereja supaya tidak bisa beribadah dengan bebas, yang membuat orang tidak bisa dan ketakutan dan mereka gelisah, mereka punya kecurigaan satu sama lain. Kalau misalkan tiba-tiba gandeng salaman udah ketakutan. Setan sedang menimbulkan ketakutan di seluruh dunia. Dan yang dibalik semua itu, saudara, yang merancang semua itu, yang merekayasa semua itu, adalah musuh jiwa kita, saudara, yaitu kuasa setan. Bukan lagi kuasa setan. Ini peperangannya bukan lagi peperangan Indonesia, saudara. Bukan peperangan kota lokal. Ini peperangan yang menimpa seluruh dunia. Siapa yang dibalik itu, saudara? Iblis. Si pendakwa yang mendakwa, yang ingin mengambil akan jiwa orang-orang yang punya celah. Waktu saya dibukakan ini sama Tuhan, saya gemeter, saudara. Loh, saya bilang sama saudara, kita tidak pernah tahu kapan kita pulang, tapi bukan crazy. Bukan ceroboh, kemudian memberikan diri kita untuk kita itu benar-benar umur pendek, saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini, saya berdoa supaya Tuhan memberikan kepada saudara
suara kecil di dalam hati nuranimu. Untuk memberikan pada saudara mengerti apa yang saudara harus lakukan pada hari-hari ini. Saudara, sebelum terjadi virus corona masuk ke Indonesia, 12 Februari saya tulis. Dan itu diteguhkan oleh hamba Tuhan namanya Henk Kunemen, saudara. Saya lihat jelas, saudara. Saya melihat menara itu menara tinggi besar, saudara. Seperti menara kuat sekali. Menara yang ada di luar negeri, saudara. Menara besar, kuat sekali. Tiba-tiba ada angin tornado, saudara. Tiba-tiba tabrak itu, saudara. Hancur. Itu penglihatan jam 1.56 nggak salah. Atau jam 2.56. Saya kebangun itu seperti penglihatan gambar bioskop selama hampir 5 menit aja. Setelah itu saya gelisah. Dan saya pikiran saya, oh, gara-gara banjir. Gak pernah mikir sama sekali, saudara. Saya cuma lihat itu, saya cuma berdoa. Tapi Tuhan kemudian ingatkan pada saya, orang-orang yang merasa diri mereka tidak bisa kena akan apapun di tahun 2020 ini, kita harus berjaga-jaga. Dan Tuhan akan menghancurkan kesombongan, arogansi. Dan saya baru ngerti ketika virus corona sampai seheboh ini, saudara. Sekali lagi, sakit penyakit bukan dari Tuhan. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Tapi saya percaya melalui keadaan yang terjadi ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa pertobatan orang-orang yang belum pernah mengenal Yesus, atau mereka yang selama ini mereka bermain-main dengan Tuhan. Mereka tidak percaya kuasa Tuhan. Hari ini mereka takut. Mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi. Seolah roh maut sekonyong-konyong bisa menjemput. Tapi percaya, saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat. Darah Yesus itu luar biasa. Kita berjaga-jaga, saudara. Saudara pergi kemana-mana, untuk kesehatan Anda, saudara gunakan masker sesuai dengan peraturan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Karena saya pernah bahas kemarin, ya, dalam khotbah saya yang paling baru, pemerintah itu wakil Tuhan, saudara. Dan setan tahu itu. Nah, yes Lord, malaikat Tuhan ini, saudara, tahu yang namanya peraturan-peraturan hierarki, saudara. Dia nggak nabrak, dia bilang, iblis, aku hardik engkau. Dia tidak punya urusan untuk dia itu menjadi untuk menjadi penebus manusia. Wow, this powerful. Malaikat tidak menebus manusia, saudara. Malaikat tidak menebus manusia. Dia tahu protokolnya, saudara. Sebelum Yesus menjadi perantara, menjadi penebus bagi manusia, malaikat, saudara, tugasnya hanya melayani manusia yang diutus. Malaikat itu diutus untuk melayani manusia-manusia yang harus memperoleh keselamatan. Ngerti, saudara? Malaikat tahu protokolnya. Nah, saya hari ini lihat di sosial media, saudara. Saya ngeri, saudara. Karena ada orang-orang percaya, ada orang Kristen, bahkan ada pemimpin pun seperti tidak pernah sadar. Kita memang punya kuasa nama Yesus, betul. Kita punya kuasa darah Yesus, betul. Tapi Anda dan saya harus tahu protokol daripada kerajaan sorga dan hierarki kuasa-kuasa daripada kegelapan, saudara. Maka di dalam kitab Efesus dikatakan apa? Ada struktur daripada kuasa kegelapan. Ada pemerintah, ada penguasa di udara, ada roh-roh jahat di udara, ada hierarkinya, saudara. Nah, hari ini tuh saya nggak kepingin mempersiapkan ini, saudara. Saya nggak dapet tema ini. Saya masih mikir apa ya saya harus sampaikan ya. Begitu saya ngomong, saudara, Tuhan langsung tunjukkan saya Sakarya 3. Nah, apa yang terjadi, saudara, kepada seorang yang bernama Yosua ini? 1. Malaikat Tuhan mengingatkan bahwa Yosua, kamu itu hanya seperti kayak puntung yang telah ditarik dari api. Artinya kamu gak bisa berpegang apa-apa. Bahkan di hadapan iblis,
tanpa yang namanya pembelaan Tuhan, tanpa engkau tahu bahwa Tuhan telah memilih engkau aku nggak bisa apa-apa. Ngerti nggak saudara? Artinya, saudara dan saya itu nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, saudara. Jangan pernah kita arogan. Kalau malaikat Tuhan aja tahu protokol, saudara. Kita tahulah protokol itu, saudara. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan hari ini, saudara, kalau ini memberkati dan engkau akan mengingatkan teman-teman Anda, keluarga Anda, apapun, biarkan engkau kirimkan ini. Pesan yang saya sampaikan hari ini dan kemarin, saudara, tentang karantina Tuhan, itu penting saudara sampaikan kemana-mana. Karena Tuhan tuju pada saya, orang yang sombong, orang yang arogan, orang yang merasa diri mereka merasa aku dibela sama Tuhan kok. Aku punya darah Yesus yang luar biasa kok. Itu seperti yang terjadi di Afrika. Itu nabi Tuhan loh saudara. Dan saya tahu, saya mendengar beberapa YouTube-nya, saya lihat, saya cek, saya lihat gitu. Dia dipakai Tuhan dalam kesembuhan loh. Tapi begitu dia tengking, dia bilang tentang virus corona dan dia bilang, saya akan pergi ke Cina. Saya akan habisin untuk virus corona. Habis dia saudara. Kenapa? Dia tanpa sadar melanggar yang namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Arogansinya muncul. Dan setan ketawa saudara. Saya bersyukur saya dibukakan Tuhan hari ini. Bertahun-tahun yang lalu saudara, saya pernah jadi orang itu yang arogan, sombong pol saudara. Saya seolah-olah kayak dilindungi darah Yesus, dilindungi nama Yesus. Kayak gimana. Tapi Tuhan hancurkan saya. Dan Tuhan daur ulang saya. Supaya saya bisa memperingatin orang-orang. Saya ketemu orang, baunya udah arogan saudara. Saya sudah kerasa. Kenapa? Saya pernah di masa muda yang mengalami saat ketika terlalu berapi-api. Tidak menyalahkan. Tapi hari ini Anda mendengar ini saudara. Ayo kita pakai strategi Tuhan. Tuhan hari ini berkata ada waktunya saudara. Ada waktunya nanti kita akan maju menyerang. Tapi ini waktunya Tuhan katakan berputar ke belakang. Yes Lord. Dan waktu saya baca ini saudara, dikatakan, adapun Yosua mengenakan pakaian kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Dan aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Saya mau tanya, iblis ada protes gak itu? Waktu malaikat Tuhan ya mengenakan pakaian yang baru kepada Yosua, iblis bisa protes gak? Anda lihat ya, ayat yang pertama dikatakan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya mendakwa dia. Iblis mendakwa. Tapi dia gak bisa apa-apa saat ketika malaikat Tuhan ngerti. Dan dia katakan, kiranya Tuhan, kiranya menghardik engkau hai iblis. Gak bisa apa-apa dia. Karena dia tahu protokol daripada kerajaan surga. Dia tahu protokol, peraturan daripada kerajaan surga. Saudara, waktu saya mendengar ini saudara, saya bilang wow, it's amazing. Buat saya pribadi ini mengingatkan saya saudara. Saudara harus tahu, kalau saudara berhadapan dengan level kroco-kroco, Anda berkata, wah itu roh yang melayang-layang, yang nunjukin kamu, yang mungkin kepalanya hanya kepala doang. Saudara, itu saudara tangking dalam nama Yesus. Itu langsung hancur saudara. Tapi yang saudara hadapi hari ini saudara, ini bukan sakit penyakit biasa. Tuhan bicara pada saya. Dan dari 48 jam dari kemarin saudara, saya itu mengikuti akan video live meeting conference bersama dengan puluhan nabi-nabi Tuhan di seluruh dunia. Di situ saya mengambil satu kesimpulan yang tepat dengan apa yang saya dapatkan dan saya uji, saya bagikan dan saya cek dengan hamba-hamba Tuhan yang dari seluruh dunia, yang mereka mendapatkan akan pesan Tuhan yang sama. Ada seorang hamba Tuhan saudara, namanya Emma Stack. Waktu saya mendengarkan akan conference call
nabi-nabi Tuhan, ada 40 nabi Tuhan di seluruh dunia. Shawn Bolz, Bill Hammond, Tom Hammond, ada hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa semua, saudara. Matt Sorger, semuanya. Mereka mengatakan, dan ada yang namanya Emma Stuck. Waktu saya mendengarkan conference call itu, saya sudah merilis akan video YouTube saya yang judulnya tentang masa karantina Tuhan. Dia ngomong apa, saudara? Dia katakan, musim ini adalah quarantine in the spirit. Quarantine for your spirit. Karantina untuk rohmu. Jadi langsung hati saya melonjak. Wow, yes. Berarti podo, tepat, sama. Ini masa karantinanya Tuhan. Karantina adalah karantina rohmu ini loh. Supaya rohmu ini benar-benar istilahnya dibersihkan sama Tuhan. Rohmu ini benar-benar istilahnya sehat gitu loh. Kalau rohmu sehat, otomatis kamu bisa gampang sekali untuk Anda turning dengan Tuhan, saudara. Gampang Anda untuk nyala dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dan dia katakan ini waktunya saat ini. Karantina rohmu. Karantina your spirit. Waktu saya baca ini, saudara, Yosua punya tugas. Dan Yosua hari itu dituduh oleh iblis. Tapi malaikat Tuhan ngerti protokolnya. Dan bahkan malaikat Tuhan bukan yang menghardik iblis. Tadi dia katakan, kiranya Tuhan menghardik engkau, hai iblis. Nah, saudara nanti baca lagi Sakaria 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sekarang saya tunjukkan pada saudara satu pribadi yang saudara pasti tahu semuanya, saudara. Ini pribadi yang kita kagumi, saudara. Pribadi yang sangat kita kagumi. Tadi satu sosok, yaitu malaikat Tuhan. Betul? Ya, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Kalau kita dengar orang encounter with angel, wah, kita pikir, aduh, itu udah dahsyat sekali encounter dengan angel. Tapi malaikat Tuhan ngerti protokol bagaimana dia harus berhadapan dengan iblis. Dan dia tidak menggunakan akan kuasanya. Bahkan dia katakan, kiranya Tuhan menghardik engkau, iblis. Yang kedua, saudara, saudara akan lihat pribadi yang kita kagumi. Hari itu, saudara, pribadi ini sedang dibawa roh ke padang gurun, saudara. Dan pribadi ini dibawa roh ke padang gurun. Itu air besar, roh dicobai oleh iblis. Wow, I feel anointing of protection. Saya merasakan pengurapan perlindungan. Saya merasakan pengurapan protokol kerajaan sorga turun atas hidup saudara saya pada hari ini. Supaya saudara saya punya hikmat daripada Tuhan. Supaya saudara nggak ngawur. Saudara tahu bagaimana saudara harus bergerak. Bagaimana saudara senantiasa sejenak saudara mundur. Bagaimana saudara harus benar-benar apa yang saudara harus lakukan. Dan hari ini ada pengurapan itu turun sekarang. I feel, saya merasa kuat sekali. Saudara, kalau saudara ingin didoakan, saudara mau dipakai oleh Tuhan. Saudara mengatakan, Pak, ini sangat tepat buat saya. Saya mau dipakai Tuhan, saya mau. Apapun yang saudara mau, kirimkan akan permohonan doa, kesaksian. Kirimkan WhatsApp hari ini di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Pribadi pertama, saya bicara tentang malaikat Tuhan. Pribadi kedua, saudara, saya bicara hari ini tentang pencobaan di padang gurun. Apa, saudara? Pencobaan di padang gurun, saudara. Yang dicobai adalah tokoh yang sangat kita kagumi, saudara. Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus.
Lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya mau tanya, Yesus 100% manusia? Betul, ya, selama di dunia. Yesus di dunia saat itu, apakah dia juga 100% dia menjadi Tuhan? Yes, dia ada Tuhan kita. Baik dikatakan, karena dia sebagai manusia, tapi dalam keilahiannya, saudara, dia mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, dan dia mau taat sampai mati. Mana ada saudara Tuhan yang mau taat sampai mati, sampai mau direndahkan kayak penjahat, lebih dari penjahat, saudara, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya harus bangga kepada Yesus Kristus, saudara. Dan saya mau bilang sama saudara, Passover tahun ini akan menjadi Passover yang luar biasa. Saudara, saya mau bilang sama saudara, pesan yang saya sampaikan hari ini, kalau saya bisa memberikan kepada saudara peringatan, saudara bisa memberikan kepada saudara kekuatan, saya sangat bersyukur sekali. Dan hari itu saudara, si pencoba itu datang. Dia bilang, kamu anak Tuhan kan? Kamu anak Tuhan, anak Allah. Perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Saya mau tanya, batu jadi roti aja bisa gak Yesus? Ya bisa, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan, saudara? Tapi Yesus menjawab. Lihat jawabannya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Mantap, saudara. Ini iblis datang untuk mencobai. Dan waktu iblis datang untuk mencobai, iblis ngomong apa, saudara? Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus, dia menjawab, ada tertulis. Dia mengatakan apa, saudara? Ada tertulis. Artinya Tuhan Yesus, walaupun dia Tuhan, tapi ketika dia menjadi manusia, dia mengerti protokol. Ketika dia menjadi manusia di bumi, dan dia berhadapan dengan iblis, dan dia tahu, Tuhan Yesus tahu siapa iblis itu awalnya. Dan saat itu, setelah puasa 40 hari, Yesus lapar. Tapi Yesus memberikan kepada kita, saudara, teladan. Dia mengatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Satu, saudara. Yang kedua, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Tuhan. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Bayangin. Satu, dia goda, udah gak bisa. Yang kedua adalah dia mengutip firman Tuhan dalam kitab Mazmur 91. Iblis tahu firman loh, saudara. Iblis tahu firman. Dia bilang apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Betul gak? Kalau misalkan andai kata Yesus hari itu dia mengatakan, oh iya, saya kan memang Tuhan, saya anak Allah, gitu. Ditantang oleh setan. Dan kemudian Tuhan Yesus saat itu seperti kita tanpa sadar, saudara. Seringkali kita menggunakan akan power kita, padahal itu kesombongan, padahal itu arogan dalam diri kita sendiri. Tapi Yesus beri teladan kepada kita, saudara. Yesus berkata apa, saudara? Yesus berkata padanya, ada pula tertulis. Jadi ketika iblis mengatakan ada tertulis, Yesus mengatakan ada pula tertulis,
jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa saudara? Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Waktu saya bertanya pada Tuhan, Tuhan ini apa? Ini apa yang engkau mau hubungkan hari ini Tuhan? Tuhan katakan, bukankah banyak orang-orang, termasuk anak-anakku, termasuk orang-orangku, tapi mereka yang tidak sadar hari-hari ini, merasa diri mereka apa? Mereka punya kuasa. Para kuasa itu daripada Tuhan. Mereka punya otoritas. Otoritas daripada Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya hari ini tahu protokolnya, saudara. Seperti Yesus katakan. Ada pula tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara hari-hari ini, saudara mengatakan, saya tidak takut kok dengan virus ini. Saya berani kok. Saudara nggak sadar ya. Sekitarmu itu iblis bisa ngomong-ngomong siap ditelannya. Loh, kalau saudara hari ini, ya, saudara ada firman Tuhan bilang, katakan bahwa kalau kamu minum racun, kamu nggak akan mati. Tapi kalau saudara sengaja minum racun, saudara mati, saudara. Itu saudara mencobai Tuhan. Tapi kalau saudara tiba-tiba saudara berada di dalam satu KKR, Anda tidak sadar, Anda diracuni oleh kepala suku itu, dan itu pernah terjadi. Dan orang yang tidak tahu apa-apa, dia makan, dia minum, semuanya. Tiba-tiba, beberapa puluh menit kemudian, tiba-tiba kan kepala suku ini dan rakyatnya tiba-tiba kemudian mereka sujud ke tanah. Ternyata mereka lihat apa? Biasanya orang disajikan makanan ini, saudara, diracun, saudara, mati, saudara. Dan itu kan orang yang nggak tahu, saudara. Jadi saya mau bilang sama saudara, Yesus saja. Kita belajar hari ini, saudara, dari dua orang. Dua pribadi. Satu adalah malaikat Tuhan. Dua adalah Tuhan Yesus sendiri ketika di bumi. Kemudian yang terakhir, saudara. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus padanya, enyahlah engkau iblis, seperti ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Saudara lihat, nanti saudara baca dua pasal yang saya bagikan buat saudara hari ini. Tapi intinya Tuhan mau bicara pada kita hari ini. Saudara belajar daripada yang namanya malaikat Tuhan dan Yesus memberi kepada kita teladan. Ketika dia ada di bumi, setelah dia selesai puasa, dia tahu yang namanya protokol daripada kerajaan surga. Dia tahu protokol daripada hierarki berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Dan Tuhan bilang gini sama saya, sampaikan kepada umatku, Anda sedang menghadapi hari ini virus, sesuatu yang Anda melihat seolah-olah tidak kelihatan. Tapi firman Tuhan katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Setan dalam hal ini adalah iblis sendiri. Dia sedang melakukan hal yang ingin menghancurkan manusia. Tapi saya percaya satu hal. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berapa banyak orang lagi berdoa hari ini, saudara, di seluruh dunia. 5 miliar orang hari ini, saudara, saya percaya saudara akan berdoa hari ini. Dan mereka minta supaya Tuhan sendiri akan melakukan mukjizat menghancurkan virus-virus ini. Anda bisa bayangkan doa gabungan semuanya, saudara, dari berbagai bangsa. Mereka berseru kepada Tuhan. Dari berbagai agama mereka berseru kepada Tuhan. Saya percaya akan ada waktunya di mana, saudara, kita akan lihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Satu kegerakan Tuhan selalu, saudara, dimulai dari ketika keadaan chaos, kekacauan, ketakutan, kegelisahan, kekeringan, akan terjadi revival besar-besaran, saudara.
seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara, saya punya pesan buat saudara. Yang Anda hadapi hari-hari ini, virus corona ini, bukan sakit yang Anda mengatakan sakit biasa. Bukan saya mengatakan seperti ini supaya menakut-nakuti, tidak. Tapi Tuhan mengatakan pada saya untuk saya sampaikan buat saudara hari ini. Apa firman yang saya sampaikan hari ini, saudara? Kita sedang berhadapan dengan iblis sendiri. Artinya, kalau saudara mengerti tentang strategi Tuhan, rendah hati, saudara. Taati pemerintah. Karena pemerintah wakil Tuhan. Udah ada peraturan yang udah digariskan tertulis, saudara, ikuti. Karena yang Anda hadapi saat ini bukan roh jahat udara kecil, tapi yang namanya pemerintah udara. Hari ini kabar terakhir 570.000 orang yang kena case daripada virus corona. Anda bisa bayangkan, hanya dalam hitungan beberapa bulan, saudara. Tapi saya percaya, Paskah tahun ini, saudara, aku percaya Paskah yang dahsyat. Dan tanggal 31 Maret, hari Selasa, jam 10 malam WIB. Berarti kalau jam WITA yaitu jam 11, saya akan live untuk pertama kalinya, saudara. Live, bukan live yang seperti saya menyampaikan gini. Saya menyampaikan pesan saat itu sedikit. Saya akan lebih banyak berdoa buat orang. Saya akan berdoa buat Anda. Saya akan membalas akan setiap permohonan-permohonan doa Anda, apa yang Anda doakan melalui chatting. Saya percaya Tuhan akan buat mujizat-mujizat dalam hidup kita. Amin. Saudara, firman sudah saya sampaikan, pesan sudah saya sampaikan. Jika saudara diberkati melarikan program ini, saudara ketika Anda men-sharekan pada teman-teman Anda mengajak teman-teman Anda untuk subscribe, artinya ada banyak jiwa-jiwa yang akan lebih mereka mendengar tentang pesan kenabian ini, supaya mereka mengerti bagaimana mereka harus bersikap pada hari-hari ini, saudara. Protokol kerajaan sorga, protokol kerajaan kegelapan sangat jelas. Seperti kalau ada peraturan pemerintah, saudara, di pemerintah-pemerintah di negara-negara, saudara, disitulah ada hierarki juga di kerajaan kegelapan, di kerajaan sorga. Tapi ketika saudara dan saya mengerti tentang protokol ini, saudara, dan Yesus mengerti tentang protokol ini, Yesus itu Tuhan kita sendiri, saudara. Ketika dia di dunia, di bumi, dia mengajar kepada kita tentang ketaatan, mengerti tentang protokol. Tapi yang kedua, kita lihat ketika malaikat Tuhan berhadapan dengan imam besar Yosua, saudara. Malam ini saya berdoa di dalam nama Yesus. Pesan yang saya sampaikan biarkan boleh menjadi berkat bagi Anda semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih semalam ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Dan biarkan pesan yang disampaikan ini, Tuhan, tidak terbelenggu oleh keadaan apapun. Tuhan, luputkan anak-anak-Mu saat ini, Tuhan, supaya mereka hari ini diluputkan daripada setiap kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan, roh sakit penyakit menular, penyakit virus corona di dalam nama Yesus. Mereka udah mengerti kebenaran ini, Tuhan. Biar Kau luputkan mereka, Tuhan. Karena firman-Mu katakan, Tuhan, Engkau memberi kepada kami seperti Yesaya 26 ayat 20 hari ini, Tuhan. Ini waktunya kami, Tuhan, untuk tutup pintu kami, untuk berada di tempat kami masing-masing, untuk kami berdoa, untuk berdamai dengan Engkau, untuk meminta perkenanan-Mu, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, Paskah tahun ini akan menjadi Paskah yang dahsyat. Tuhan berkati akan program live pertama kami, Tuhan, untuk mendoakan, untuk prayer, untuk anak-anak-Mu, Tuhan. Di hari Selasa nanti 31 Maret, Tuhan, jam 10 malam. Biarkan Kau beracara dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berikan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, subscribe akan channel kami jika Anda diberkati. Karena ketika Anda subscribe, Anda bukan hanya mendengar saat ini, Anda belum subscribe, Anda subscribe. Kami akan mengirimkan akan premier kami. Ketika premier kami Anda sudah subscribe, Anda akan menerima akan pesan kami awal, ya. Jadi ada premier pertama sebelum di broadcast oleh tim kami, ya. Dan Anda bisa kunjungi akan Instagram kami official di Abraham Joel dan juga Facebook di Abraham Joel 2. Dan Anda bisa kirimkan doa, permohonan kesaksian, atau jika Anda diberkati, Anda ingin menabur benih,
dalam pelayanan Kingdom and Wealth, Anda bisa kirimkan melalui WA di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Pesan saya saudara, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, termasuk saya juga menjaga hati saya. Hari-hari ini jaga bibir Anda, jaga perkataan Anda. Jaga bibir Anda, perkataan Anda daripada perkataan yang saling mengatain satu sama lain, yang ngoloin satu sama lain, saudara. Ya, daripada itu kita menguduskan diri kita bercermin dalam diri kita, minta kita dibenarkan sama Tuhan. Karena kita gak pernah tahu, saudara, apapun bisa terjadi. Tapi ketika kita mengerti bahwa darah Yesus senantiasa menyertai kita, darah Yesus senantiasa beserta dengan kita, darah Yesus menjadi satu hal yang luar biasa dalam hidup kita, perlindungan luar biasa pada hidup kita. 1.000 orang rebah, 10.000 orang rebah itu tidak akan menimpa engkau, asal engkau ngerti tentang hikmat Tuhan dan kau tahu tentang protokol daripada kerajaan sorga dan kerajaan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Sampai jumpa dalam program berikutnya, saudara, dan tetap dukung doakan kami, dan sampai ketemu di tanggal 31 Maret 2020 hari Selasa pukul 10 malam. Dan saudara kirimkan permohonan doa melalui akan chatting ya nanti ya. Jadi link belum disiarkan, saudara. Nanti begitu pukul 22 ya, sebelum 22 akan ada link di mana saudara juga akan di broadcast nanti ya, akan ada premier. Makanya kalau saudara udah subscribe, Anda akan mendapatkan pesan premier kami ya. Anda akan otomatis akan diaktifkan oleh sistem daripada YouTube channel kami ya. Tetap dukung doakan kami dan God bless you. Selamat malam.